Oke, kembali lagi. Saya akan melanjutkan di slide selanjutnya yang menjelaskan tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, sosiologi ini adalah ilmu yang sifatnya empiris. Apa sih empiris itu? Nah, empiris ini maksudnya adalah ilmu yang didasarkan atau ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan. Sehingga basis dari ilmu sosiologi itu bukan yang angan-angan. Basis dari ilmu sosiologi itu bukan basis yang angan-angan atau hanya sifat rumusan gitu, tidak, tetapi memang harus berdasarkan pengalaman yang itu harus dijalani dan diselami gitu. Jadi makanya ketika meneliti tentang ilmu sosiologi, teman-teman memang harus meneliti langsung di tengah masyarakat dan juga mengamati langsung apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan misalkan. Itu menjadi sumber pengetahuan, menjadi pondasinya dari sosiologi, dan juga dia bisa dinalar secara logis gitu. Jadi bukan yang kemudian penjelasan-penjelasan bukan yang penjelasan-penjelasan gaib gitu, tidak. Nah, kemudian yang kedua, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dia harus bersifat teoretis. Teoretis itu maksudnya adalah kita menyusun abstraksi atau konsep-konsep, atau ketika kita mempelajari sosiologi itu kita menyusun hipotesa. Hipotesa itu adalah dugaan sementara, asumsi sementara yang itu disusun dari secara logis, yang disusun dengan sistematis untuk dia supaya sampai menjadi teori. Nah, gunanya teori itu apa sih? Teori ini adalah bertujuan untuk mencari sebab akibat dari sebuah fenomena sosial. Misalkan contoh, kenapa di Indonesia kenapa misalkan Indonesia ada kekerasan beragama gitu, atau misalkan kenapa orang-orang beragama di Indonesia itu cenderung memakai kekerasan misalkan. Itu kan bukan yang, kalau kalian kemudian langsung menjawab, oh itu mungkin karena ini Pak ada ormas-ormas gitu, atau itu karena ada ormas-ormas yang uh, ormas-ormas yang kekerasan gitu. Itu spekulatif kalau kalian tidak turun ke lapangan, kalau kalian tidak menyusun konsep atau abstraksi. Menyusun konsep atau abstraksi itu kurang lebihnya ya kita pilah dulu, misalkan uh, kenapa sih orang di Indonesia terjadi ekstremisme beragama gitu kan, misalkan contohnya. Ya kita lihat dulu gitu ekstremisme itu apa, terus kemudian juga ekstremisme itu apa, terus bagaimana fakta-fakta yang ada di lapangan. Ketika kita melihat, oh ternyata ekstremisme beragama itu munculnya kalau tiap mau pemilu misalkan. Nah itu kan akhirnya muncul pola, muncul sebuah konsep, ada dugaan-dugaan hipotesis, sampai pada nanti kesimpulan. Ternyata kesimpulannya misalkan ya, oh ekstremisme beragama ini lebih dipicu karena faktor politik daripada faktor agamanya. Nah, untuk sampai pada kesimpulan itu kalian harus menteorikan dulu gitu, yang mana itu membangun cara berpikir, menyusun abstraksi, menyusun konsepnya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah sifatnya kumulatif. Kumulatif ini adalah dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita selalu merujuk pada keilmuan yang sudah ada sebelumnya, baik itu untuk koreksi maupun untuk pengembangan. Makanya teman-teman, kalau teman-teman ini mengerjakan skripsi, ya pasti harus ada rujukan, harus ada referensi yang itu merujuk ke penelitian sebelumnya. Itu dimaksudkan supaya apa? Supaya kita nggak terputus gitu secara framework atau secara kerangka keilmuannya, supaya nggak kemudian sama sekali terputus dan terpisah. Ya samalah kalau kayak teman-teman yang di pesantren, ketika kalian ngaji itu kan kalian juga harus menyambung yang namanya sanad atau rantai keilmuan gitu. Jadi kamu juga nggak bisa yang terlepas dari gurumu, gurumu juga tidak bisa terlepas dari gurunya gitu. Kalau lebihnya gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah non etis. Nah tadi, oleh karena kita melihat sosiologi itu dari kerangka yang sifatnya positifis. Positifis itu kan maksudnya bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa diverifikasi gitu, bisa dialami, sehingga kita nggak bisa
meneliti sosiologi dari aspek baik dan buruk. Karena apa? Baik dan buruk itu wilayahnya di wilayah etis. Sementara kalau kita meneliti tentang sosiologi, itu sifatnya atau wilayahnya bukan di wilayah etis, tapi ada di wilayah yang sifatnya empiris. Jadi ya misalkan ada kecenderungan bunuh diri misalkan, atau ada kecenderungan pemakaian narkoba yang meningkat di satu tempat, itu kita tidak langsung ngejudge bahwa itu baik, itu buruk, tidak. Kalau itu berarti sama aja kayak yang tadi, bahwa ketika ada masyarakat, terus kemudian kamu melihatnya sebagai, oh itu masyarakatnya bobrok karena adab Allah gitu, atau karena adab Tuhan. Ya kalau udah ngomong soal suka nggak suka, atau kalau udah ngomong soal azab Tuhan, atau udah ngomong soal gaib kegaiban gitu, ya itu tidak bisa dijadikan pondasi untuk perbaikan, atau itu tidak bisa dijadikan pondasi atau landasan untuk memperbaiki sebuah permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Nah, ini latar belakangnya Auguste Comte menulis bukunya ya. Jadi ada revolusi politik Prancis, kemudian ada revolusi industri, ada gejala urbanisasi, dan juga ada faktor perkembangan agama dan ilmu. Ini mungkin saya skip. Nah, konkretnya gini deh. Jadi ketika ada perubahan-perubahan yang secara drastis itu, akhirnya apa? Pola sosial masyarakat Eropa itu sangat berubah dengan cepat gitu. Misalkan yang dulunya tadinya dari pertanian, mereka punya perkebunan, mereka punya peternakan, mereka sudah mulai meninggalkan itu dan mulai memilih untuk kerja di pabrik misalkan. Ya karena memang saat itu di Eropa lagi ada gencar-gencarnya revolusi industri. Terus kemudian kalau dulu masyarakatnya suka tinggal di kota kecil, kemudian sekarang mulai beralih masyarakatnya suka tinggal di kota yang besar. Kalau dulu masyarakat Eropa sebelum ada revolusi industri itu keluarganya terdiri dari keluarga besar yang tinggal di sebuah rumah yang besar dengan banyak kamar dan banyak anak, banyak cucu misalkan. Nah, kemudian mulai berubah menjadi masyarakat yang keluarganya kecil-kecil gitu. Jadi klaster-klaster kecil, tidak yang keluarga besar dalam satu rumah. Terus kemudian juga soal kotanya, misalkan kota ketika dulu sebelum masa revolusi industri atau sebelum masa revolusi politik, kota-kota di Eropa itu mereka homogen. Jadi istilahnya kayak, oh kota A itu identik dengan orang-orang kelompok ini, mereka adalah misalkan ya mereka adalah penghasil madu misalkan, atau mereka adalah penghasil daging misalkan, sementara kota sana mereka kota penghasil tekstil, mereka kota pertanian gitu. Jadi kotanya homogen. Tetapi sekarang ketika kita ngomong soal kota, kotanya makin heterogen karena satu kota itu pasti diisi oleh orang dari berbagai macam latar belakang. Terus kemudian kalau dulunya ketika masa sebelum industri itu standar hidupnya masih sederhana, kemudian ketika sudah ada industri standar hidupnya mulai makin rumit gitu kan. Lalu juga kalau dulu ketika keluarganya masih punya pertanian, perkebunan dan peternakan, yang ketika pekerjaan itu dilakukan bersama-sama oleh keluarga, jadi misalkan kayak orang tani kan biasanya pekerjaannya melibatkan banyak keluarga. Nah, sudah mulai beralih nih gitu ketika masyarakatnya makin ke kota, yang kerja cuma bapak misalkan, sehingga cuma ada satu pencari nafkah gitu. Itu perubahan-perubahannya ketika masa pra dan pasca industri. Nah, ini yang terakhir adalah tokoh-tokoh kunci dari sosiologi selain Auguste Comte tadi ya, yaitu ada Karl Marx, ada Emil Durkheim, terus kemudian ada Max Weber, yang mana mereka ini menjadi tokoh-tokoh peletak pondasi dari teori-teori sosial yang sampai sekarang dikaji di banyak universitas dan juga dikaji oleh banyak jutaan umat manusia di luar sana. Mungkin saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini. Jadi sudah 3 video sehingga mungkin paparnya sudah setengah jam, dan semoga teman-teman mendapatkan insight juga, mendapatkan tambahan dari pertemuan kali ini. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di grup WhatsApp baik secara pribadi ataupun secara terbuka di grup. Mungkin demikian dan ya, have a good day semuanya. Terima kasih.